Selamat siang Pak Joko dan Bu Ati selaku dosen penguji dan selamat siang Pak Hans selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Perkenalkan, nama saya Arista Cahya Arta Putri dengan NIM 162114078. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah seiring pertumbuhan tingkat penduduk, kebutuhan layanan kesehatan semakin meningkat, sehingga keberadaan rumah sakit sangat penting untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sumber pemasukan dana terbesar dari pendapatan rumah sakit seperti pelayanan jasa merawat inap, perawat jalan, dan apotik inilah yang nantinya akan dialokasikan untuk fasilitas yang masih kurang dan akan kembali kepada pasien juga. Lalu selama ini rumah sakit dapat tetap bertahan karena adanya cash flow yang baik pada rumah sakit. Sehingga rumah sakit dapat memanfaatkan uang tersebut untuk mendatangkan sejumlah sumber daya. Berbagai sumber daya inilah yang dapat digunakan oleh rumah sakit untuk kegiatan produksi dan operasional yang menghasilkan berbagai layanan untuk diberikan kepada masyarakat atau konsumen. Pengeluaran kas yang dilakukan di luar prosedur akan memungkinkan terjadinya penggelapan kas sehingga dibutuhkan pengendalian internal yang cukup dan baik. Rumah sakit perlu menerapkan pengendalian internal pada pengeluaran kas untuk menjamin bahwa kegiatan keluar dan masuk kas terjadi sesuai dengan yang sebenarnya dan sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengendalian internal yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten terkait pengeluaran kas telah diterapkan sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang kedua, apakah pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten tersebut sudah efektif? Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengendalian internal sistem pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang kedua, untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten tersebut sudah berjalan efektif atau belum. Materi yang digunakan dalam tinjauan pustaka yaitu ada 4. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem pengeluaran kas. Yang ketiga, pengendalian internal. Dan yang keempat, penggunaan atribut sampling dalam uji kepatuhan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Yang kedua, tempat penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Jalan Klaten Solo, Sidorejo, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Yang ketiga, subjek penelitian yaitu satuan pengawas internal, bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian sumber daya manusia. Yang keempat, objek penelitian yaitu pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama wawancara dan yang kedua dokumentasi. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti perlu menggunakan populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu dokumen atau slip dan catatan yang berhubungan dengan pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Untuk sampel yang digunakan yaitu sebanyak 60 lembar dokumen pengeluaran kas. Selanjutnya, teknik analisis data. Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu 1. Mendeskripsikan pengeluaran kas, pengendalian internal pengeluaran kas, dokumen-dokumen pengeluaran kas, dan alur pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Yang kedua, mencocokkan kesesuaian penerapan pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari pencocokan kesesuaian antara pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang keempat, menarik kesimpulan dari hasil deskripsi
pencocokan kesesuaian antara pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. 1. Menentukan atribut yang akan digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Di sini peneliti menggunakan 3 atribut. Atribut pertama, adanya tanggal dalam dokumen transaksi pengeluaran kas. Atribut kedua, adanya otorisasi dari pejabat berwenang dalam bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, adanya kesesuaian data antara bukti kas keluar dengan dokumen lainnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan populasi dan sampel. Langkah ketiga menentukan tingkat keandalan dan DUPL. Di sini peneliti menggunakan tingkat keandalan 95% dan DUPL 5%. Langkah yang keempat yaitu menggunakan tabel besarnya sampel untuk pengujian pengendalian dalam menentukan sampel yang harus diambil. Karena tingkat keandalan yang digunakan sebesar 95% dan DUPL 5%, maka sampel awal yang harus diambil yaitu 60. Yang kelima, membuat tabel stop or go decision. Lalu yang keenam, mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. Selanjutnya, deskripsi sistem akuntansi pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengeluaran rutin yang meliputi biaya 1, biaya energi dan telekomunikasi, biaya gaji dan jasa, biaya pembelian alat tulis kantor, dan biaya pembelian bahan baku. Lalu yang kedua, pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran tidak rutin ini meliputi pengeluaran yang tidak setiap bulan ada dan tidak setiap tahun juga ada. Contohnya seperti pembelian kalibrasi dan alat medis lainnya. Adapun pembelian pengadaan seperti kasur, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pengeluaran insidental. Pengeluaran insidental ini merupakan pengeluaran yang tidak dianggarkan dalam program kerja dan terjadi secara mendadak. Contohnya pembelian alat medis. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama proposal tim kerja, yang kedua bukti transaksi pengeluaran kas, yang ketiga bukti intern, dan yang keempat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang terbagi menjadi 2, yaitu catatan harian dan catatan bulanan yang dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang oleh tim IT Rumah Sakit Umum Islam. Selanjutnya, prosedur pengeluaran kas di RSU Islam Klaten. Yang pertama, setiap bagian atau setiap divisi membuat daftar kebutuhan yang dibutuhkan secara terkomputerisasi, lalu diprint dan ditandatangani oleh kepala bagian. Lalu yang kedua, daftar kebutuhan tersebut diberikan kepada bagian pengadaan untuk dibuatkan surat order pembelian dan ditandatangani oleh kepala bagian pengadaan, dan bagian pengadaan menghubungi rekanan. Lalu yang ketiga, surat order pembelian tersebut diprint dan diberikan kepada bagian pengadaan sendiri, bagian penerimaan, dan rekanan. Lalu yang keempat, setelah rekanan mendapat surat order pembelian, maka barang akan dikirim ke RSU Islam Klaten beserta faktur penjualan tembusan. Setelah bagian pengadaan menerima dan dicek kembali, barang tersebut akan diberikan kepada bagian penerimaan. Lalu yang kelima, bagian penerimaan menerima barang tersebut sesuai dengan SOP dan faktur penjualan tembusan. Setelah dicek kembali, maka akan diberikan kepada setiap divisi yang membutuhkan. Lalu yang keenam, karena faktur penjualan yang tidak asli tidak dapat digunakan untuk transaksi di Rumah Sakit Umum Islam Klaten, maka 1 minggu setelah itu rekanan mengirimkan faktur penjualan asli dan faktur pajak yang telah dibayarkan pajaknya. Lalu bagian pengadaan menjadikan 1 lampiran, yaitu bukti penitipan faktur, bukti faktur pajak, dan faktur penjualan asli
yang terakhir SOP. Lalu yang ketujuh, setelah bagian akuntansi mendapat lampiran tersebut, akan dibuatkan bukti pengeluaran kas guna untuk perintah pengeluaran kas. Lalu yang kedelapan, bagian keuangan membuat ajuan permintaan pengeluaran kas ke Bank Mandiri Syariah. Lalu yang kesembilan, setelah Bank Syariah Mandiri mengeluarkan atau mentransfer sejumlah nominal yang telah disebutkan kepada rekanan, akan dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian keuangan. Selanjutnya yaitu hasil perbandingan dan analisis penerapan pengendalian internal sistem akuntansi pengeluaran kas di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dengan pengendalian internal menurut KOSO. Untuk komponen pertama yaitu lingkungan pengendalian. Di dalam komponen lingkungan pengendalian terdapat 5 prinsip, di mana pelaksanaan pengendalian internal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai dengan kelima prinsip tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen penilaian risiko. Di dalam komponen penilaian risiko ini terdapat 4 prinsip, di mana pelaksanaan pengendalian internal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai semua dengan keempat prinsip tersebut. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu komponen aktivitas pengendalian. Di dalam komponen aktivitas pengendalian terdapat 3 prinsip, di mana pelaksanaan pengendalian internal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai semua dengan prinsip tersebut. Komponen yang keempat yaitu komponen informasi dan komunikasi. Di dalam komponen ini terdapat 3 prinsip, di mana pelaksanaan pengendalian internal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai dengan ketiga prinsip ini. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu komponen pemantauan. Di dalam komponen ini terdapat 2 prinsip, di mana pelaksanaan pengendalian internal di Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai semua dengan kedua prinsip ini. Selanjutnya, hasil pengujian kepatuhan dalam dokumen pengeluaran kas di RSU Islam Klaten. Untuk pemeriksaan atribut 1, adanya tanggal dalam dokumen pengeluaran kas dengan jumlah sampel 60 ditemukan jumlah kesalahan 0, AUPL sama dengan DUPL sebesar 5%, dengan hasil pengujian kepatuhan dinyatakan efektif. Lalu untuk pemeriksaan atribut kedua, adanya otorisasi dari pejabat berwenang dalam bukti pengeluaran kas dengan jumlah sampel 60 ditemukan jumlah kesalahan 0, AUPL sama dengan DUPL sebesar 5%, dan hasil pengujian kepatuhan dinyatakan efektif. Lalu untuk pemeriksaan atribut ketiga yaitu adanya kesesuaian data antara bukti kas keluar dengan dokumen lainnya dengan jumlah sampel 60 ditemukan jumlah kesalahan 0, AUPL sama dengan DUPL sebesar 5%, dan hasil pengujian kepatuhan dinyatakan efektif. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu pengendalian internal pengeluaran kas yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Islam Klaten telah sesuai semua dengan kelima komponen pengendalian internal menurut KOSO. Yang kedua, pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan Rumah Sakit Umum Islam Klaten sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dalam uji kepatuhan stop orgo sampling. Dapat ditemukan bahwa AUPL sama dengan DUPL sebesar 5%. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat mengakses beberapa dokumen mengenai pengeluaran kas, seperti jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi, proposal pengajuan dana, dan laporan pertanggungjawaban dana. Lalu untuk saran yang diberikan peneliti kepada Rumah Sakit Umum Islam Klaten yaitu tetap mempertahankan pengendalian internal yang sudah baik ini. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu mencari informasi yang lebih lengkap mengenai pengeluaran kas dari tempat penelitian agar pembahasan dapat secara mendalam. Sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih.